Chen Ping tidak peduli apa yang dipikirkan kedua saudari itu, tetapi terus berjalan maju. Dia juga mengeluarkan tas penyimpanan Tang Xiaoyi dan memeriksanya dengan cermat. Sebagai tuan muda Klantang, pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanannya. Chen Ping baru saja melemparkan beberapa pil dari kantong penyimpanan ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual atau sumber daya di tempat tanpa harapan ini, dan seseorang hanya dapat mengandalkan sumber daya yang dibawanya untuk mengisinya kembali. Hei, apa ini? Pada saat ini, Chen Ping mengeluarkan bola bercahaya dari tas penyimpanan. Bola bersinar ini transparan dan mengandung kekuatan misterius. Melalui bola itu, Anda dapat melihat hewan kecil meringkuk di dalamnya, dengan kulit, daging, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Mungkinkah itu telur binatang roh? Chen Ping teringat binatang pemakan langit kecil, saat itu juga bentuknya bulat. Tuan Chen, berhati-hatilah, itu adalah binatang pemakan jiwa dari Lingmen. Chen Ping, suara Hong Yao datang dari belakang. Chen Ping belum sempat bereaksi ketika dia melihat bola bercahaya di tangannya tiba-tiba meledak, lalu binatang pemakan jiwa itu langsung terbang keluar dan menancap di kening Chen Ping. Chen Ping tetap di sana tanpa bergerak, Hong Yao dan Lan Yao telah menyusulnya. Gawat, Tuan Chen telah diserbu oleh binatang buas pemakan jiwa. Aku khawatir kesadaran Tuan Chen akan segera dimangsa. Melihat ini, Hong Yao berkata dengan cemas. Kakak, tidak ada cara untuk menyingkirkan binatang pemakan jiwa yang telah memasuki tubuhmu. Setelah beberapa saat, jika kamu tidak mati, kamu akan menjadi gila. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenggal kepalanya, lalu membawanya ke keluarga Huo untuk ditukar dengan batu peri. Lan Yao berkata dengan penuh semangat. Diam, Hong Yao mengerutkan kening. Tuan Chen baru saja menyelamatkan nyawa kita. Bagaimana mungkin kita masih melakukan hal seperti itu? Kakak, cepat atau lambat dia akan mati juga. Bahkan jika kita tidak melakukannya, pasti ada orang lain yang melakukannya. Daripada membiarkan orang lain mendapatkan uangnya, akan lebih baik bagi kita para saudari untuk mendapatkan 200.000 batu peri. Itu 200.000. Saat Lan Yao berbicara, dia hendak memenggal kepala Chen Ping dengan pedang di tangannya. Dentang, dengan suara keras, pedang Lan Yao diblokir oleh Hong Yao. Kakak, kalau kamu mulai berkelahi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hong Yao berkata dengan wajah dingin. Kakak, kamu bodoh sekali. Lan Yao tidak punya pilihan lain selain menyimpan pedangnya. Hong Yao memandang Chen Ping dan mendapati Chen Ping tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Sebenarnya, baik-baik saja sekarang. Binatang pemakan jiwa apapun yang memasuki lautan kesadarannya akan ditangkap, dipanggang, dan dimakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Bahkan jika Raja Iblis Awan Merah tidak berada di lautan kesadarannya, binatang buas pemakan jiwa ini tidak akan mampu melukai kesadarannya sedikit pun. Chen Ping ada juga Daluo Golden Classic di lautan kesadaran, yang merupakan keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Awan Merah. Apa itu binatang pemakan jiwa yang kecil? Kudengar setelah binatang pemakan jiwa memasuki tubuh seseorang, ia dapat dengan cepat dihisap keluar melalui mulutnya. Aku akan mencobanya. Setelah Hong Yao selesai berbicara, dia mencium vaginanya dan mulai menghisapnya dengan keras. Chen Ping membuka matanya lebar-lebar, tampak terkejut dan malu. Sambil mendorong Hong Yao, Chen Ping terbatuk 2 kali dengan keras, maaf, aku baik-baik saja. Tuan Chen, apakah binatang pemakan jiwa dalam tubuh Anda telah tersedot keluar? Melihat baik-baik saja, Hong Yao berkata dengan gembira, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Hong Yao mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, jika binatang pemakan jiwa di tubuhmu tersedot keluar, itu seharusnya memasuki tubuhku. Mengapa aku tidak merasakannya?
Aku membunuh binatang pemakan jiwa itu begitu ia memasuki tubuhku. Otakku tidak bisa dimakan semudah itu. Chen Ping senyum tipis. Chen Ping masih berterima kasih kepada Hong Yao. Terlepas dari apakah dia membantunya atau tidak, setidaknya dia tidak lagi berniat untuk menyakitinya. Tapi Lan Yao itu, Chen Ping menatap Lan Yao, ada niat membunuh di matanya. Lan Yao merasakan niat membunuh dari pria itu dan sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah, tampak sangat gugup. Tuan Chen, terkadang saya memang ceroboh. Saya harap Anda tidak keberatan. Melihat ini, Hong Yao segera memohon belas kasihan. Kamu mengandalkan bantuan kakakmu, kalau tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Chen Ping menatap Lan Yao, matanya penuh peringatan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan saudara kembar di depannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa tepat saat Chen Ping pergi, mereka berdua berhasil menyusulnya. Ada lagi, Chen Ping tanya, Guru Chen, kami ingin mengikuti Guru Chen. Hong Yao berkata terus terang, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berniat membunuhku berada di dekatku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, memang salahku tadi, tetapi Tuan Chen juga harus berpikir jernih. Tempat Wuwang ini milik keluarga Huo. Mereka memberi hadiah kepadamu tetapi tidak mengirim siapapun untuk memburumu. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menjadikan Tuan Chen sebagai tikus yang menyeberang jalan. Semua kultivator yang bisa datang ke Wuwang Land berasal dari sekte dan keluarga yang memiliki kekuatan tersembunyi. Jika orang-orang ini menargetkan Master Chen, maka Master Chen tidak akan pernah merasa damai. Hong Yao mengikuti Chen Ping dan berkata, apakah Anda punya cara agar saya tidak menjadi sasaran? Chen Ping tanya. Hong Yao mengangguk, Tuan Chen, alasan mengapa Anda menjadi sasaran adalah karena ranah Anda saat ini terlalu rendah. Saya harap Anda tidak akan menyembunyikan ranah Anda dan secara langsung memperlihatkan kekuatan Anda untuk membuat beberapa orang mundur. Jika Tuan Chen baru saja menunjukkan kekuatan aslinya, Tang Xiaoyi tidak akan berani memprovokasi Tuan Chen dengan mudah. Chen Ping tersenyum, alam Mahayana tingkat ketiga adalah alam sejatiku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Apa? Hong Yao terkejut. Seorang kultivator pada alam Mahayana tingkat ketiga membunuh seorang kultivator pada alam Mahayana tingkat ke-9 hanya dengan satu pedang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Setelah terkejut sejenak, Hong Yao melanjutkan, Tuan Chen, karena Anda berbakat dan dapat bertarung di atas level Anda harus pergi ke Sekte Dao. Sekarang tangga menuju surga belum turun, hampir semua kultivator telah berkumpul di Sekte Dao. Setelah Master Chen tiba di Sekte Dao, dia bisa dengan sombong menunjukkan kekuatannya. Dengan cara ini, banyak orang akan takut dengan kekuatan Master Chen dan tidak akan berani memprovokasi Anda lagi. Ada juga kekuatan di balik Master Chen, yang juga dapat ditampilkan, seperti Kaisar Kota Sun Moon. Anda dapat memerintahkan Kaisar Kota Sun Moon untuk memijat punggung Anda di jalan dan melihat apakah orang lain berani menargetkan Anda. Saya khawatir bahkan keluarga Huo dan keluarga Tang tidak berani membalas dendam pada Tuan Chen. Chen Ping mendengarkan analisis Hong Yao, dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu memintaku untuk pamer? Hong Yao mengangguk, jika Tuan Chen benar-benar hebat, tunjukkan saja yang sebenarnya. Jika dia tidak benar-benar hebat, pura-pura saja hebat. Pokoknya, pastikan saja orang lain tidak berani memanfaatkanmu. Bagaimana aku bisa berpura-pura? Wilayah kekuasaanku terlalu rendah, jadi aku tidak bisa berpura-pura. Merenung, aku punya pedang di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa berpura-pura. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Ini hanya pedang yang berharga. Tidak semua orang tahu nilainya. Apakah Tuan Chen punya benda hebat lainnya? Hong Yao bertanya.
Lalu aku akan berpura-pura punya binatang dewa, berpura-pura tahu ilmu peri, berpura-pura tahu formasi, berpura-pura bisa memulihkan kesehatan orang, berpura-pura punya busur dewa, dan berpura-pura punya pendukung yang bisa menghancurkan surga dan manusia dengan satu pukulan. Chen Ping berbicara tanpa henti. Tidak, tidak, Tuan Chen berpura-pura dapat dipercaya, seperti menghancurkan dunia surga dan manusia dengan satu telapak tangan, menggunakan binatang suci, menggunakan busur raja suci, dan mengetahui beberapa seni abadi, itu hanya sesumbar, yang membuat orang sulit mempercayainya. Hong Yao melambaikan tangannya berulang kali, memberi tahu Chen Ping asteris untuk berhenti berpura-pura. Membual, Chen Ping tertawa, lalu gelombang panas datang, dan binatang kilin kecil dilepaskan oleh Chen Ping. Merasakan rumput hijau lembut di sekelilingnya, binatang kilin kecil itu sangat gembira, berlarian dan berteriak kegirangan. Binatang kecil penelan langit itu tampaknya juga merasakan sesuatu, dan terbang langsung dari cincin penyimpanan Chen Ping. Binatang kecil penelan langit itu tidak berada di bawah kendali Chen Ping sama sekali. Binatang kecil kilin dan binatang kecil penelan langit sedang bermain dengan bebas, mereka sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, Hong Yao dan Lan Yao keduanya tercengang. Tuan Chen, ini, Hong Yao membelalakkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Oh, kedua binatang kecil yang aku besarkan ini berperilaku sangat baik. Chen Ping diucapkan dengan sangat santai. Hong Yao dan Lan Yao, sial, mereka benar-benar punya binatang suci. Dentang, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara renyah, dan busur ajaib jatuh dari tubuh Chen Ping. Maaf, cincin penyimpanannya agak penuh. Chen Ping bungkukkan badan dan ambil busur Raja Dewa. Raja Busur Dewa, mata kedua saudari itu hampir keluar. Sial, aku benar-benar punya busur Raja Dewa. Dia menyingkirkan busur Raja Dewa, dan tiba-tiba ada cahaya yang bersinar di ujung jarinya, lalu dia menunjuk ke arah kehampaan. Cahaya keemasan langsung menghilang dalam kehampaan. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan waktu seakan berhenti. Jari abadiku cukup bagus, kan? Asteris Chen Ping bertanya dengan ringan. Sihir. Mulut kedua saudari itu cukup besar untuk menampung 2 butir telur. Sial, dia benar-benar tahu sihir. Chen Ping melihat beberapa kambing lewat di kejauhan, dia melambaikan tangannya di udara dan serangkaian pola susunan pun muncul. Tak lama kemudian terbentuklah sebuah formasi, dan kambing-kambing pun terperangkap dalam formasi tersebut dan dikirim langsung kepada mereka. Lalu beberapa kambing langsung jatuh ke tanah seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan nyala api mulai menyala. Saat aromanya memenuhi udara, beberapa kambing dipanggang. Baunya harum sekali. Sudah lama aku tidak makan daging domba panggang. Chen Ping dia mengendusnya dengan keras, lalu merobek kaki domba dan mulai mengunyahnya. Lingkungan di sini sama seperti di dunia sekuler. Makan kaki domba di sini seperti pergi bertamasya di musim semi di dunia sekuler. Pada saat ini, Chen Ping tampaknya telah kembali ke dunia sekuler. Kalian berdua tidak mau makan. Chen Ping menatap kedua saudara perempuan itu dan bertanya. Kedua saudari itu saat itu sudah tercengang, berdiri di sana dengan bodoh, dan sama sekali tidak mendengar tuannya memanggil mereka. Kakak, apakah itu formasi tadi? Ya, sial, dia benar-benar tahu seni pembentukan. Jika kalian berdua tidak makan, aku tidak akan menghabiskan semua daging domba panggang ini. Chen Ping setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Nafas berlalu bagai angin sepoi-sepoi, dan beberapa kambing panggang benar-benar tampak kembali daging dan darahnya, dan akhirnya hidup kembali dan melarikan diri. Kebangkitan, kedua saudari itu merasa otak mereka tidak bekerja dengan baik saat ini. Sial, dia benar-benar tahu keterampilan medis. Apakah ada hal lain yang belum kamu lakukan?
Aku akan berlatih dulu agar bisa memamerkannya saat aku pergi ke Sekte Tao. Chen Ping menyeka minyak di mulutnya dan bertanya. Tidak, tidak lebih. Tuan Chen, Anda tidak perlu menunjukkan apapun. Anda tidak hanya berpura-pura, Anda benar-benar hebat. Hong Yao buru-buru berhenti Chen Ping. Jika bajingan ini menghancurkan dunia surgawi dengan serangannya berikutnya, mereka berdua akan kehilangan rumah mereka. Apakah ini cukup? Chen Ping diminta. Cukup. Jika mereka melihat hal-hal ini, mereka pasti tidak akan berani menargetkan Tuan Chen. Hong Yao mengangguk berulang kali dan berkata, bagus. Chen Ping mengangguk, tapi di mana pintunya? Ini pertama kalinya aku ke sini dan aku tidak tahu jalannya. Aku tahu, aku akan membawa Tuan Chen bersamaku. Lan Yao buru-buru memimpin jalan. Pada saat ini, Lan Yao tidak berniat membunuh Chen Ping dan menerima hadiahnya. Dia hanya ingin tetap bersama Chen Ping dengan sepenuh hati. Chen Ping di bawah bimbingan Lan Yao, kami menuju gerbang Tao. Terlepas dari apakah ada yang mengincarnya atau tidak, Chen Ping memutuskan untuk bertindak besar terlebih dahulu. Sekarang setelah dipikir-pikir, tampaknya tidak banyak orang di alam surga yang menjadi ancaman baginya.